kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kalian, sebelum kita belajar, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semua berdiri dulu. Ibu mau tanya, apakah kalian pernah punya masalah? Pernah punya masalah? Bagaimana kalau hari ini kalian tidak membawa penghapus? Apa yang akan kalian lakukan? Meminjam, terus membeli, terus meminta, atau sekarang kan sedang marak-maraknya memperingati 17 Agustus. Ketika kalian disuruh membuat perayaan hari 17 Agustus atau perlombaan, apa yang akan kalian lakukan? Tadi ketika kita tidak membawa penghapus, kalian bisa meminjam, bisa membeli, atau meminta kepada teman yang memiliki penghapus lebih banyak. Ketika kita akan melakukan perlombaan 17 Agustusan, apa yang harus dilakukan? Mempersiapkan macam-macam lomba, kemudian membuka pendaftaran lomba, mempersiapkan hadiah, kemudian mempersiapkan tempat. Itu ternyata merupakan contoh dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Sekarang Ibu membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ada kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Bersama dengan kelompoknya, silakan kalian kerjakan LKPD yang Ibu berikan. LKPD sudah Ibu bagikan, silakan kerjakan bersama kelompoknya. Perwakilan tiap kelompok maju ke depan. Dari kelompok 1, ayo. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang lain tolong dengarkan, ya. Teman kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Anggota kelompok Kelompok 1 telah mengerjakan tentang perencanaan pesta ulang tahun. Perintahnya, tuliskan kebutuhan yang perlu disiapkan untuk acara ulang tahun. Apa saja yang perlu disiapkan? sediakan tempat, Terus? sediakan kartu undangan, siapkan bola ulang tahun, siapkan sulek, siapkan nasi kuning, siapkan balon dan dekorasi dan lain-lain. Itu kalau pengerjaan LKPD dari kelompok
kedua ada angka 1, 3, 5, 7. Saya menambahkan angka 9 dan angka 11. Seterusnya ada angka 5, 10, 12, 20. Saya menambahkan 25 dan 30. Ya, dan yang kelompok 2 itu tentang pengetahuan pola. Ada pola bilangan, angka ya. Yang kelompok 3 Saya dari kelompok 3.
rumus penjumlahan dan pengurangan. Cukup yang itu. Abaikan yang tidak penting. Aku ada di mana-mana tidak penting, ya. Saat kamu menghitung uang, membangun rumah, bahkan saat kamu bermain. Yang paling penting ini isiku penuh dengan angka, garis, rumus penjumlahan dan pengurangan. Maka kalian bisa menyimpulkan bahwa ini adalah pelajaran matematika. Yang ketiga, aku punya kumis tapi bukan bapak-bapak. Aku suka tidur tapi mataku tetap awas. Aku suka mengejar tikus dan menjilati tubuhku. Siapakah aku? Hal penting, kalimat yang penting yang mana? Aku punya kumis. Aku punya kumis. Aku suka tidur. Aku suka mengejar tikus dan menjilati tubuhku. Tapi bukan bapak-bapak, itu bukan kalimat penting. Abaikan jika bukan yang penting. Itu yang termasuk abstraksi. Yang keempat yaitu algoritma. Tadi kelompok 4 telah membuat tentang nasi goreng. Disebutkan alat dan bahan, kemudian disebutkan langkah-langkah. Algoritma itu apa? Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Membuat nasi goreng. Langkah yang pertama apa? Ketika kita akan membuat nasi goreng, langkahnya setelah ada alat dan bahan. Alat dan bahan tentunya ada nasi, ada garam, ada bawang merah, bawang putih, ada kopi. Ya. Langkah-langkahnya, langkah yang pertama kita membuat nasi goreng itu bagaimana? Siapkan wajan dan panaskan minyak. Tidak mungkin kan kita ketika kita akan membuat nasi goreng, kita menyiapkan dulu nasi, masukkan dulu telur, baru menyalakan kompor. Benar tidak? Tidak. Tapi langkah disusun langkah-langkah berurutan. Itu yang termasuk pada algoritma. Tadi tiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Ibu berikan tepuk salut untuk kalian. Ayo kita tepuk salut. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Ya. Nah, itu pelajaran kita hari ini mengenai berpikir komputasional. Prinsip-prinsip berpikir komputasional ada 4. Apa saja? Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma atau algoritmik. Nah, sekarang Ibu ingin perwakilan 2 orang siswa ke depan. Ada Al sama Rizky. Kita akan bermain Simon Says. Caranya ketika siapa yang mau menjadi Simon Says? Rizky. Ya, berarti yang menjadi robot Al, ya. Ada Al yang akan menjadi robot dan Rizky yang menjadi Simon Says. Di sini. Caranya begini, yang lain perhatikan ya. Ketika Rizky mengucapkan Simon Says, maju 2 langkah, maka Al harus maju. Tapi ketika Rizky mengucapkan maju 2 langkah tanpa mengucapkan Simon Says, berarti Al diam. Ya, jangan bergerak. Ya. Ya. Nah, kita coba ya. 1, 2, 3. Mundur 2 langkah. Simpan saya mundur 2 langkah. Simpan saya mundur 2 langkah. Mundur ke belakang 2 langkah. Simpan saya maju ke depan 2 langkah. Mundur 2 langkah. Simpan saya mundur 2 langkah. Ke kiri 2 langkah. Mundur 2
Nah, ini merupakan contoh kita berpikir komputasional. Kenapa? Karena Rizky sudah membuat perintah, sedangkan Al mengerjakan perintah. Al mampu memahami perintah yang diberikan oleh Rizky. Ya, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Selanjutnya Ibu minta kalian kerjakan lembar evaluasi yang Ibu bagikan, ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian memahami tentang berpikir komputasional. Next,